Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dikasih, sahabat LOB dimanapun Anda berada. Mari kita akan mulai ibadah kita. Bersama-sama kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranakanku. Mari sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dan kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, 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 oh. Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Haleluya. Oh, oh, oh. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Dan kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari bersama-sama katakan, Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Yang mau bergirang bersama-sama katakan, haleluya. Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, oh. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Biarlah di pagi hari ini kami menghampiri tata kekudusan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Sungguh Kau baik. Ini hidup kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak
ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Diserahkan kepada hamba. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita akan satu di dalam doa. Kita memohon kepada Tuhan, Roh Kudus tuntun kita, bimbing kita supaya dimampukannya kita untuk mengerti firman dan melakukannya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah kembali kami boleh memuji memuliakan Tuhan di minggu ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Dan tibalah saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, bimbinglah kami. Engkau yang menjamah hati kami dan buat kami mengerti. Dan urapi kami supaya kami sanggup untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi firman-Mu menjadi kelakuan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh dinyatakan, diwujud nyatakan di dalam perbuatan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan kami juga tiada kehilangan upah karena janji Tuhan. Orang-orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan di dalam hati dan perbuatannya akan senantiasa diberkati, dibuat menjadi sukses dalam setiap apa yang diperbuat oleh tangannya. Ini kami semua, kami siap merenungkan firman-Mu demi Kristus Yesus Tuhan, firman yang menjadi manusia. Dalam nama itu kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, shalom. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara, sekalipun melalui streaming, melalui online. Ya, kita tidak berjumpa secara langsung, tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh tempat, oleh waktu, oleh keadaan. Saya percaya sebagaimana Tuhan hadir di tempat ini, di rumah Bapak Ibu pun Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan mengerjakan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana LOB Ministry pada bulan ini pelayanan firman Tuhan bertema bosan, ya. Dan hari ini pada minggu saat ini pun tanggal 15 kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bosan, ya. Sebelum lebih lanjut, saya akan membuka definisi kata bosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan atau mendefinisikan bosan itu adalah sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering atau berulang-ulang. Dan selanjutnya Kamus Besar Bahasa Indonesia menyamakan kata bosan itu dengan kata jemuh, begitu ya. Jadi bosan
searti dengan jemu, yaitu sudah tidak suka lagi karena sudah terlalu sering berulang-ulang. Maka dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita boleh melihat bahwa ternyata ketika kita berbicara tentang bosan atau jemu, kita sedang berbicara tentang apa yang namanya kita sebut dengan perasaan, rasa, ya. Dan ketika kita berbicara tentang perasaan, tentunya ini kita sedang berbicara tentang jiwa kita. Alkitab mengajar kepada kita bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa. Di dalam jiwa ada pikir, ada rasa, kemudian pikir dan rasa itu diwujudkan dengan tindakan. Kemudian tubuh jasmani kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, ketika saudara dan saya menyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebagaimana Rasul Paulus menulis di Roma pasal 10 ayat 9, waktu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia telah mati, dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga, maka pada saat itu roh kita dimateraikan sebagai miliknya Allah. Maka sesungguhnya saya mau katakan, benarlah kebenaran firman Tuhan yang menyatakan sesungguhnya pada saat roh Bapak Ibu dan roh saya dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai milik Allah, firman Tuhan katakan roh akan penurut. Tetapi dari ayat itu dikatakan daging lemah. Dan ketika kita berbicara tentang daging, kita sedang berbicara tentang jiwa kita, pikir kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Dan ketika kita berbicara tentang bosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, maka kita sedang bicara tentang rasa, perasaan kita. Dan ini berbicara tentang jiwa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang tentunya pasti pernah mengalami bosan, kebosanan, atau pernah mengalami situasi, kondisi jemu. Saya yakin itu. Dari mungkin hal yang kecil, bosan akan makanan tertentu karena makanan itu terus dia makan, dan kemudian dia menjadi bosan terhadap makanan itu. Atau mungkin bosan akan pakaian tertentu karena terus menerus dia pakai pakaian itu. Itu dari hal-hal yang kecil, banyak hal. Tetapi ada juga bisa bosan dalam hal-hal perkara-perkara besar. Dan ini penting kita bersama-sama untuk selami sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang bosan persekutuan, bosan beribadah, bosan melayani Tuhan. Ya, mungkin ada juga bosan untuk memberi maaf, bosan berbuat baik, karena tadi dikatakan adalah suatu tindakan yang berulang-ulang kali, sudah tidak suka, sampai kepada bosan untuk hidup. Kalau kita baca di Ayub pasal 10 ayat 1, ya, salah seorang, ketika kita berbicara tentang bosan, maka memang ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab, sebagaimana tadi saya katakan bahwa semua orang pernah bosan. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun, tokoh-tokoh iman juga pernah mengalami itu. Seperti Ayub yang diungkapkannya di dalam Ayub pasal 10 ayat 1 dikatakan begini, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Pergumulan yang berat, persoalan-persoalan yang berat yang terus mendera hidupnya, menjadikan ia sampai kepada titik di mana ia bosan untuk hidup. Elia, seorang tokoh yang juga merupakan tokoh panutan bagi kita, tokoh iman, tetapi pernah suatu waktu yang mengalami sedemikian kebosanan. Ketika ia mengungkapkan bahwa hanya dirinya sendiri yang berdiri untuk membela nama Allah. Semua Israel sudah meninggalkan Allah. Dan dia mengalami kebosanan sampai pada titik di mana ia menyatakan bahwa kalau
Tuhan berkehendak, biar Tuhan mengambil nyawanya. Itu bosan dalam konteks, dalam situasi yang memang sangat berat. Jemu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita kembali melihat definisi bosan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, dan tentunya seperti yang saya katakan bahwa bosan tentunya bisa saja dialami oleh semua orang, maka ya perasaan bosan bukan dosa, karena ini ada di setiap orang dan bisa mendera semua orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang saya mau tekankan di sini, kalau bosan itu adalah suatu perasaan yang dapat menerpa semua orang, yang dapat dirasakan oleh semua orang, bukan dosa. Namun yang perlu saudara dan saya perhatikan, bagaimana kita bereaksi akan kebosanan itu, bagaimana kita menyikapi bosan itu, bagaimana kita bertindak berbuat ketika kita ada dalam situasi perasaan bosan. Itu yang menentukan dan bisa menjadikan saudara dan saya jatuh ke dalam dosa. Contoh tadi, ya, bosan, ada situasi-situasi, kondisi-kondisi kita bosan untuk menggali firman Tuhan, kita mulai menjemu. Pada saat itu mungkin hal-hal yang wajar saja, karena situasi, kondisi atau aktivitas yang sedemikian membuat ada rasa jemu. Tetapi bagaimana tindakan selanjutnya menyikapi rasa itu yang menentukan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita baca firman Tuhan mengajar kepada kita, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi bahwa kita harus mengenakan pikiran perasaan Kristus. Karena waktu kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka tindakan kita tindakan Kristus. Satu contoh juga tentang hal itu, yaitu kalau kita baca dalam Bilangan 11, kisah tentang umat Israel yang dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Tuhan memelihara mereka dengan memberi makan mana. Tetapi kemudian mereka merasa bosan. Seperti tadi saya katakan, bisa saja hal itu adalah hal yang wajar, orang menjadi bosan karena mana terus yang dia makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana bereaksi akan hal itu, bertindak berbuat akan hal itu yang menentukan. Dan ternyata mereka bereaksi, berbuat dan bertindak yang menjurus kepada persungutan, sehingga bangsa Israel dihukum oleh Tuhan. Mereka bosan makan mana dan mereka bersungut-sungut, tiada bersyukur akan pemeliharaan Tuhan. Dan lewat Musa menyatakan kebosanan mereka, persungutan mereka, rasa bosan yang kemudian melahirkan tindakan bersungut. Dan Musa menghadap Tuhan menyatakan hal itu, dan Tuhan menjaminkan kepada mereka, mereka akan makan daging tetapi disertai dengan tulah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi sebelum rasa bosan itu melahirkan sikap atau reaksi tindakan yang membuat kita berdosa, maka firman Tuhan kita akan gali pada saat ini dengan tema itu, bosan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, itu tadi kita sedang berbicara tentang apa itu bosan, dan saya menjelaskan secara sederhananya. Kita masuk kepada pertanyaan berikut, mengapa orang bosan? Nah, sebagaimana definisi tadi, bahwa ternyata bosan, kejemuan itu bisa terjadi karena suatu hal yang rutinitas, yang berulang-ulang dalam jangka yang panjang, dan itu bisa menghinggapi semua orang. Ada orang yang bosan, anak-anak sekolah bosan karena rutinitas yang berulang-ulang dan dengan jangka waktu yang panjang. Itu bisa menyebabkan kita merasa bosan.
Orang yang melayani Tuhan bisa saja jatuh di dalam perasaan bosan ini karena rutinitas. Kemudian rutinitas dalam jangka waktu yang panjang. Atau mungkin saja orang menjadi bosan karena kehilangan fokus. Kehilangan arah dari apa yang dia kerjakan. Seorang guru menjadi bosan untuk mengajar anak-anak karena dia kehilangan fokus untuk mencerdaskan generasi. Seorang hamba Tuhan yang bosan kemudian bersikap mereaksi meninggalkan pelayanan karena ia kehilangan fokus. Ketika yang berhadapan dengan jemaat pelayanan yang sepertinya tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan baik sikap dari jemaat, kemudian ia kehilangan fokus bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki seorang gembala atau hamba Tuhan untuk mendewasakan jemaat. Tetapi kemudian oleh karena waktu yang cukup panjang dan dia melihat bahwa kawanan domba yang gembalakan, yang dia layani, tidak mengalami perubahan sikap, sehingga bisa saja dia menjadi bosan dan meninggalkan pelayanan karena ia kehilangan fokus. Fokusnya mestinya pada Tuhan Yesus yang dia layani. Atau hal-hal yang lain lagi. Seorang pegawai negeri dan banyak-banyak hal. Ya. Rutinitas yang panjang, kehilangan fokus. Dan satu hal, akar dari semuanya sesungguhnya yang bisa menyebabkan juga orang bosan dan bereaksi melahirkan dosa, yaitu dosa itu sendiri. Karena kita tahu dosa melahirkan dosa. Ada orang yang menjadi bosan di dalam kehidupan pelayanan karena jatuh di dalam dosa, sehingga apa-apa yang dikerjakan sudah tidak punya nilai, atau dia sudah tidak merasakan, kata orang, greget. Pelayanan dianggap stagnan, dialami dengan perjalanan yang datar-datar saja karena ia sudah jatuh di dalam dosa. Dan kemudian dia bereaksi atas kebosanan itu, melahirkan tindakan berikutnya, yaitu dosa itu sendiri, ketika ia menjauhkan diri dari pelayanan yang diembannya. Dan contoh-contoh lain bisa kita duduk dan merenungkan hal itu. Mengapa orang bosan? Itu jawabannya. Dan banyak-banyak hal tentunya bisa kita identifikasi. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang terpenting di sini yang kita mau bicarakan, bagaimana agar kita tidak menjadi bosan kemudian kita bereaksi, bertindak, berbuat salah atas rasa bosan itu. Itu yang terpenting. Artinya di sini bahwa yang terpenting adalah kita mencari solusi, jawaban dari kebosanan itu, dan bagaimana bereaksi benar atas kebosanan itu. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang terpenting di sini bukan aksi tapi reaksi. Karena aksi atau keadaan-keadaan, kondisi-kondisi di sekitar kita, kita tidak dapat menguasainya. Tetapi yang dapat kita kuasai adalah bagaimana kita bersikap, bertindak, bereaksi atas kondisi itu. Itu yang terpenting. Misalkan contoh Bapak Ibu, sebelum kita melihat bagaimana kita menyikapi sikap bosan ini, contoh sederhananya, ketika hujan turun, saudara dan saya tidak punya kuasa untuk mengatur keadaan alam kecuali Tuhan. Dan tentunya bisa saja kita berdoa supaya tidak hujan. Tetapi yang saya maksudkan bahwa kita tidak punya kuasa untuk membuat hujan itu turun atau tidak turun. Atau kita tidak berkuasa sehingga hari yang kita lewati itu begitu terik. Itu keadaan. Tetapi kita bisa bereaksi benar atas keadaan itu yang penting. Apakah waktu hujan turun kita tetap bersyukur?
itu reaksi yang benar. Atau sebaliknya ketika panas terik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pertanyaan bagaimana kita menyikapi kebosanan ini supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Maka yang pertama, mari kita fokuskan segala sesuatu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sambil mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 firman Tuhan katakan begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Perhatikan. Jika engkau makan atau jika engkau minum. Bapak Ibu Saudara, di awal tadi saya katakan, bisa saja orang bosan akan makanan tertentu. Karena itu saja terus yang dia makan. Mungkin karena keadaan ekonominya mungkin. Dan bisa saja dia kemudian menjadi bosan. Dia bereaksi atas kebosanan itu. Sehingga kemudian tiada syukur tetapi persungutan. Tetapi ketika Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa engkau harus melakukan segala sesuatu, kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya percaya, bahkan untuk makanan yang tidak pernah berganti menunya, kita akan tetap sertai dengan pengucapan syukur. Karena fokus kita, fokus pada Tuhan. Atau hal yang lain, Alkitab dengan tegas di sini dikatakan begini. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan supaya Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Supaya Tuhan dipuji. Kita lakukan dalam kehidupan kita. Lagi Kolose pasal 3 ayat 23. Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, entah itu pelayanan, ibadah, baca Alkitab, bekerja, atau apapun, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang mengerjakan tugas-tugasnya, pelayanannya, akan tiba kepada titik jemu, titik kebosanan ketika ia bertindak melakukan pelayanan itu seperti hanya untuk manusia, yaitu orang-orang yang dia layaninya. Tetapi kalau ia memfokuskan pandangannya kepada Tuhan, bahwa apa yang dikerjakan itu ialah melayani Tuhan lewat pelayanan kepada jemaat, kepada orang-orang yang dia layani, saya percaya dia akan tetap ada dalam semangat yang menyala-nyala. Kebosanan tidak akan menghinggapi dia. Ataupun kalau ada terbersit, ia akan bereaksi benar. Kenapa? Karena fokus kita pada Tuhan. Yang bekerja demikian, pegawai negeri, pengusaha, ia akan tetap dapat mengerjakan apa yang menjadi bagiannya tanpa merasa jemu, sekalipun itu berulang-ulang, rutin, dan dengan waktu yang panjang. Dia akan tetap bersemangat, rohnya menyala-nyala, karena dia tahu bahwa yang dia kerjakan ini untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana nasihat surat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua dan ketiga, demikian firman Tuhan katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan akan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia
yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan bosan, sehingga dari sikap, dari perasaan bosan bisa mengakibatkan kita kemudian menjadi lemah dan berputus asa, sebagaimana dalam kisah Ayub dan Elia. Ketika mereka menjadi bosan akan penderitaan yang dialami, kemudian mereka bersikap bertindak salah dengan mengatakan bahwa dia bosan hidup. Tetapi tentunya kisah Ayub kita tahu berakhir dengan suatu happy ending. Bagaimana Ayub mengerti benar bahwa sungguh di dalam penderitaannya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Fokus kepada Tuhan, ya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Bapak Ibu dan saya, siapapun kita, hamba Tuhan yang melayani, orang yang bekerja, berusaha, anak sekolah yang menuntut pendidikannya, atau siapapun saudara, waktu saudara ada dalam keadaan bosan, tetapi ketika saudara memfokuskan diri kepada Tuhan, saya percaya pada saat itu saudara dan saya akan mengalami atau akan mengambil keputusan bertindak dan berbuat, bereaksi atas kebosanan itu dengan sikap yang benar. Fokus kepada Tuhan. Kita datang, bahkan kita boleh bawa kebosanan apa yang kita rasakan itu kepada Tuhan, karena Dia sendiri yang mengundang saudara dan saya. Hal yang kedua, bagaimana? Kolose pasal 3 ayat 24 tadi, ya, tadi dikatakan bahwa kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Dan pada ayat ke-24 ini suatu penghiburan, firman Tuhan katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Yang kedua yang akan membuat saudara dan saya bereaksi benar, bertindak benar, berbuat benar atas apa yang kita alami dalam kehidupan kita, yaitu bosan. Perhatikan ini. Karena kita selain memfokuskan diri kepada Tuhan, kita tahu semua ada upahnya. Kita tidak akan kehilangan upah. Bahkan 2 Korintus 4 ayat 17 dengan tegas di sana dikatakan bahwa penderitaan ringan yang kita alami sekarang tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan nanti. Maka ketika bosan itu datang dan menerpa Bapak Ibu Saudara dan saya, mari bereaksi benar, karena kita tahu reaksi benar, tindakan benar, berbuat benar atas rasa bosan itu, kita akan tetap menerima upah daripada Tuhan. Kita tidak akan kehilangan upah. Berikutnya, yang ketiga, bagaimana kita mengatasi kebosanan? Tidak bisa tidak. Saudara dan saya tidak bisa meninggalkan hidup persekutuan. Ada orang yang merasa bosan, jemu, kemudian meninggalkan persekutuan. Itu langkah yang salah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Roma pasal 12 ayat 11, di sana dikatakan begini, biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sana dikatakan bahwa semangat itu harus tetap menyala-nyala. Dan sebelum ayat 11 itu dikatakan, Roma 12 ayat 9-10 bicara tentang persekutuan, di mana orang harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu bicara tentang persekutuan. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa sekalipun perasaan bosan bisa saja kita alami, tetapi kalau kita tetap tinggal di dalam persekutuan, persekutuan sebagai saudara seiman, maka kita akan dapat bertindak, berbuat, bereaksi benar atas kebosanan itu. Kenapa demikian? Ya, karena persekutuan itu sebagaimana api pada kayu yang dibakar. Persekutuan itu menghangatkan, mengusir kejemuan, mengusir kebosanan karena persekutuan. Dan di dalam persekutuan itu ada kuasa besar yang Tuhan beri, termasuk kuasa untuk mengatasi kebosanan.
Yang keempat, tentunya banyak kalau kita menggali Alkitab bagaimana kita mengatasi atau bagaimana kita bersikap atas kebosanan. Yang keempat yang jangan juga kita lupakan adalah keseimbangan atau perlu rekreasi, mengkreasi ulang. Mungkin ada pelayanan-pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan yang membosankan, maka kita harus merekreasi ulang. Sekalipun kemudian kata rekreasi itu selalu kita hubungkan dengan berlibur, tapi itu juga pun perlu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang yang jenuh akan makanan tertentu harus bisa mengkreasi makanan dengan bahan yang sama, tetapi dengan penyajian yang berbeda, maka kebosanan bisa diatasi, termasuk hal-hal yang lain. Waktu menggali Alkitab bosan, ada bentuk metode-metode yang lain. Mungkin tidak membaca, tetapi kemudian mendengarkan Alkitab audio, itu merekreasi ulang sampai kepada rekreasi seperti yang kita sering secara umum kita pahami, yaitu berlibur. Kenapa demikian? Kejadian pasal 2 di sana ayat 1, ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatu, di sana dikatakan Tuhan berhenti. Bukankah kita juga perlu mengambil waktu-waktu tertentu untuk sejenak kita berhenti dari segala kesibukan kita, dari segala rutinitas yang panjang itu, untuk menikmati apa yang Tuhan beri dalam hidup ini, sehingga kita bisa saja bosan, tetapi kita akan bisa bertindak, bereaksi benar atas perasaan itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah mengajar kepada kami lewat firman, bahwa bahkan tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab pun, mereka juga mengalami situasi kondisi ketika rasa bosan jemu itu mereka alami. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu juga kami diajar bahwa kami pun bisa saja mengalami hal itu, tetapi Engkau mengajar kepada kami untuk bereaksi benar, bersikap benar, bertindak berbuat benar ketika perasaan jemu, bosan itu ada dalam hidup kami. Dan dimulai dengan mengenakan pikiran perasaan Kristus, supaya kami bertindak sesuai dengan tindakan Kristus. Tuhan, berkatilah umat-Mu yang bersama-sama hari ini beribadah dan mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan menerjemahkan lebih lagi renungan firman yang sama-sama kami pelajari saat ini, sehingga setiap daripada kami tidak terlewatkan dari segala berkat yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang dengar dan lakukan. Tak lupa juga tentunya hamba berdoa untuk pelayanan LOB Ministry Bau-Bau. Kami bersyukur sungguh bahwa ini salah satu dari penggenapan janji Tuhan, bahwa firman Tuhan itu akan sampai ke ujung-ujung bumi melalui media ini. Itu kami percaya. Oleh karena itu hamba berdoa, biarlah semua yang terlibat dalam ministry ini, pelayanan ini, Tuhan berkati sehingga mereka tetap kuat, roh menyala-nyala, kerajinan tiada kendor untuk melayani Tuhan demi hormat kemuliaan Tuhan. Dan tentunya mereka semua yang terlibat dalam pelayanan ini tidak akan kehilangan upah. Berdoa terus untuk keadaan bangsa dan negara kami. Terus kami menyerahkan kepada Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa dan negara ini melalui orang-orang yang Tuhan tetapkan, orang-orang yang memegang otoritas
untuk menentukan kebijakan di bangsa negara ini. Tuhan kuasai hati pikir mereka karena Engkau berkuasa atas mereka. Tuhan berfirman bahwa hati para raja-raja ada di genggaman Tuhan. Maka kami serahkan para pemimpin-pemimpin kami ke dalam kemuliaan Tuhan, kehendak Tuhan, supaya segala apa yang mereka ini itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan menutup ibadah ini. Namun sebelumnya hamba mohon, sebelum hambamu ini memohonkan berkat bagi kami semua yang beribadah saat ini. Kami percaya sungguh kuasamu tidak terbatas waktu. Hamba mohon, layakanlah hambamu ini untuk menumpangkan tangan kepada setiap umatmu yang bersama-sama beribadah saat ini, untuk kami terima berkat, supaya kami diutus masuk dalam kehidupan kami, membawa kabar baik yang daripada Tuhan, keselamatan pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikirmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa Halik pencipta langit dan bumi. Kasih karunia damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang dinyatakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera itu tercurah atasmu, atas kita semua hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Di dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Walau ku tak dapat melihat cara